Perkenalkan, kami dari kelompok 10. Di sini kami akan membahas tentang behavioral finance. Nama saya Mita Rusadi Manalu. Saya Lita Margareta. Yang pertama itu definisi behavioral financial. Behavioral finance atau perilaku keuangan adalah cabang ilmu keuangan yang mempelajari tentang faktor-faktor psikologis, perilaku, dan emosional seseorang yang mempengaruhi keputusan keuangan, keputusan investasi, dan pengelolaan keuangan. Teori keuangan klasik berasumsi investor itu bersikap rasional, sedangkan behavioral finance berasumsi bahwa investor itu bersikap irasional. Tujuannya itu untuk memahami pengaruh perilaku terhadap keputusan investasi dan portofolio. Di sini ada definisi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Sprint pada tahun 2000, behavioral finance atau perilaku keuangan adalah studi yang mempelajari bagaimana fenomena psikologi mempengaruhi tingkah laku keuangannya atau yang disebut tingkah laku para praktisi. Yang kedua, menurut Prof. Singer pada tahun 2001, behavioral finance atau perilaku keuangan yaitu studi yang mempelajari bagaimana seseorang secara aktual berperilaku dalam penentuan keuangan atau financial setting. Yang ketiga, menurut Littner pada tahun 1998, behavioral finance atau perilaku keuangan merupakan ilmu yang mempelajari bagaimana seseorang menyikapi dan bereaksi terhadap informasi dalam mengambil keputusan yang dapat mengoptimalkan tingkat pengembalian dengan memperhatikan risiko yang ada. Dan yang keempat itu menurut Fuller pada tahun 2000. Ada 3 poin definisi perilaku keuangan yaitu perilaku keuangan, gabungan antara ekonomi klasik dan keuangan dengan psikologi dan ilmu pengambilan keputusan. Yang kedua, perilaku keuangan, suatu percobaan untuk menjelaskan apa penyebab beberapa kelainan keuangan yang sudah terlihat dan terbuka dalam literasi keuangan. Perilaku keuangan merupakan bidang studi yang menjelaskan bagaimana investor secara sistematis menjudgment yang salah. Di sini ada konsep dan prinsip utama behavioral finance. Yang pertama, prospek teori atau teori prospek yang diperkenalkan oleh Daniel Kahneman dan Amos Tversky pada tahun 1979. Investor relatif terhadap reference point atau biasanya harga beli. Kerugian lebih berat daripada keuntungan. Akibatnya itu, investor cenderung menahan saham yang mengalami kerugian terlalu lama dan menjual sahamnya lebih cepat dengan keuntungan sedikit. Yang kedua, overconfidence bias. Investor terlalu percaya diri pada kemampuan sendiri. Dia sini sering melakukan transaksi overtrading tanpa mempertimbangkan risiko yang ada. Akibatnya itu, investor cenderung mendapat kinerja portofolio yang buruk dibanding investor yang berhati-hati. Yang ketiga, occurrence bias. Investor terlalu fokus pada harga awal, misalnya harga beli saham, dan mengabaikan perubahan kondisi fundamental. Akibatnya itu sulit menyesuaikan strategi portofolio dengan data baru. Yang keempat, herding behavior atau perilaku kawanan. Investor selalu mengikuti tindakan yang dominan tanpa menganalisis sendiri. Fenomena ini sering terjadi pada bubble market, contohnya itu krisis.com. Yang kelima, loss aversion. Investor menghindari kerugian daripada mencari keuntungan. Lebih memilih investasi dengan resiko kecil meskipun returnnya kecil. Akibatnya itu, pertumbuhan portofolio terbatas dan tidak optimal. Yang keenam, mental accounting yang diperkenalkan oleh Richard Thaler. Investor cenderung memisahkan uang secara emosional. Contohnya itu, menganggap bonus berbeda dari gaji, padahal sama-sama pendapatan. Membuat alokasi aset tidak efisien karena keputusan berdasarkan perasaan bukan analisis risiko. Dan yang ketujuh itu, perilaku herding. Perilaku investor yang tidak rasional karena keputusan investasi tidak sesuai dengan dasar pemikiran ekonomi. Akibatnya, menanggung risiko yang tidak seharusnya diambil.
Dan berikutnya itu aspek behavioral finance. Menurut Ricciardi dan Simon pada tahun 2000, terdapat 4 aspek yang mempengaruhi behavioral finance. Yang pertama, aspek psikologi. Aspek ini berkenan dengan bagaimana tingkah laku seseorang secara pribadi maupun dengan lingkungannya. Contohnya, investor sering mengalami bias kognitif seperti overconfidence bias, terlalu percaya diri pada kemampuan sendiri sehingga melakukan transaksi berlebihan. Scoring bias, terlalu fokus pada informasi awal. Representativeness bias, yaitu menilai situasi berdasarkan pengalaman. Yang kedua itu aspek sosiologi. Aspek ini berkenan dengan perilaku dan kehidupan seseorang dalam kaitannya dengan sistem sosial. Contohnya herding behavior. Perilaku mengikuti keputusan yang lebih dominan tanpa analisis rasional. Pengaruh medsos atau komunitas investasi. Informasi viral membentuk sentimen pasar secara cepat tanpa analisis fundamental. Kemudian yang selanjutnya itu aspek emosional, yaitu aspek yang berkaitan dengan perasaan dan kondisi emosi yang mempengaruhi keputusan keuangan. Contohnya itu FOMO, yang dimana itu investor membeli saham karena takut ketinggalan tren. Kemudian yang kedua itu loss aversion, yang dimana itu ketakutan terhadap kerugian daripada keuntungan. Aspek yang terakhir yaitu aspek keuangan, yang yaitu aspek yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan yang akan berpengaruh pada kehidupan seseorang. Kemudian aspek ini itu mencakup pengelolaan investasi, yang dimana itu pemilihan instrumen investasi, waktu membeli dan menjual aset, serta pengambilan risiko. Kemudian pengelolaan pendapatan dan konsumsi, yang dimana itu cara seseorang berbelanja, menabung, atau mengalokasikan dana. Yang terakhir itu pengelolaan risiko dan portofolio, yang dimana itu seseorang merespon risiko keuangan berdasarkan persepsi pribadi. Selanjutnya itu manfaat behavior finance, yang pertama itu meningkatkan pemahaman terhadap perilaku investor. Yang kedua itu membantu mengambil keputusan investasi yang lebih baik. Yang ketiga itu mendukung pengelolaan portofolio yang lebih efektif. Yang keempat yaitu menjelaskan fenomena pasar yang tidak dapat dijelaskan oleh teori klasik. Yang kelima yaitu mendorong disiplin dan kesadaran diri investor. Yang keenam yaitu meningkatkan efektivitas edukasi dan konsultasi keuangan. Dan yang terakhir yaitu membantu perumusan kebijakan pasar modal. Selanjutnya yaitu implikasi terhadap strategi portofolio. Strategi yang pertama itu diversifikasi. Pengaruhnya terhadap bias emosional itu sehingga investor terlalu fokus pada aset tertentu. Strategi yang kedua yaitu trading. Pengaruhnya terhadap overconfidence sehingga mendorong overtrading. Strategi yang ketiga itu pengambilan resiko. Pengaruhnya itu loss aversion yang membuat investor terlalu konservatif. Strategi yang terakhir yaitu reaksi terhadap pasar. Pengaruhnya itu herding behavior yang menyebabkan panic selling atau euforia. Kemudian penerapan dalam kenyataannya itu yang pertama itu krisis finansial di tahun 2008, yang dimana itu investor mengikuti tren kredit murah tanpa melihat risiko yang sebenarnya. Dan yang kedua itu kripto dan saham meme di tahun 2021, yang dimana itu investor pemula terpengaruh terhadap herding dan juga FOMO. Dan yang ketiga yaitu pasar saham Indonesia, yang dimana itu perilaku investor retail yang reaktif terhadap berita dan rumor pasar. Kemudian hubungan behavioral finance dengan manajemen portofolio itu, manajemen portofolio modern diharapkan itu mampu menyeimbangkan antara return dan juga resiko. Sedangkan behavioral finance itu menjelaskan keputusan itu cenderung tidak konsisten karena faktor emosional, seperti investornya itu cenderung mempertahankan portofolio yang tidak menguntungkan. Kemudian behavioral finance itu berfungsi sebagai pelengkap teori manajemen portofolio modern tentang perilaku manusia yang memengaruhi struktur portofolio. Selanjutnya itu strategi mengatasi bias perilaku dalam investasi. Yang pertama itu
mengedukasi dan pelatihan psikologi investasi. Yang kedua yaitu penerapan disiplin investasi jangka panjang, kemudian diversifikasi portofolio dan pengendalian emosi. Yang ketiga itu penggunaan algoritma dan atau sistem otomatis. Dan yang terakhir yaitu evaluasi berkala terhadap kinerja dan keputusan investasi. Kemudian kesimpulannya yaitu behavioral finance menunjukkan bahwa investor tidak sepenuhnya rasional. Kemudian dalam manajemen portofolio, pemahaman terhadap perilaku dan bias investor itu penting untuk pengambilan keputusan investasi. Yang terakhir itu kombinasi antara analisis keuangan dan psikologi yaitu portofolio optimal. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.